Iya, Abuya Bang. cari yang lain ya, Abuya, cari yang lain. Iya. Cari yang lain aja. Susah kalau sudah terkena Jadi namanya yakin doktrin. kalau lagi Nail. masuk saya loh, Nail. Bang. Bedakan baik. antara Nail, bedakan antara Izin saya sebentar, izin saudara-saudara Maha semua, Kuasa. izin Bang Abang Da. Iya, silakan Jadi, Bang. tadi saya Sedikit aja. mengutip Bang dari Heri. pernyataan saudara kita ini di ayat Kejadian 1:26. Nah ini jadi blunder di ujung-ujungnya. Ya, siap, Bang, siap. Marilah kita jadikan manusia serupa dan segambar. Nah artinya mirip. Mirip ini, Tuhan dengan manusia mirip. Coba Anda buka di data 27-nya. Di situ manusia berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apakah Tuhan seperti itu? Yang mana ayat 27, Bang? Iya, apakah Tuhan berkelamin laki-laki dan perempuan? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar dan rupa Allah. Iya, kalau Anda memaksakan Ya, Tuhan laki-laki itu dan serupa dengan manusia, manusia itu memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apakah Tuhan Anda seperti itu? Berkelamin laki-laki dan perempuan. Kalau dalam Kejadian 1 mungkin kejadian itu Tunggu, mungkin tunggu. kita sama. Jadi mungkin kita sama karena itu kejadian ini yang bilang itu Nabi Musa. Ya, coba Anda artikan yang Sekarang kalau menurut pertanyaannya, Anda apakah kita kata sudah pernah serupa lihat itu Tuhan? maknanya apa? Roh Tuhan itu. Ya, makna serupa itu dan segambar itu artinya apa? Mirip atau tidak? Nah, mungkin ini aku bukan apologet, Bang. Enggak bisa mungkin. Kalau ini- tentang keilahian harus ada Iya. ketegasan, enggak ada kata Nanti mungkin. abang debat Karena kalau Anda soal bawa kelaminnya Kejadian 1 Tuhan. 26. Anda tidak Iya. bawa, Anda tidak baca 27 dan 28-nya. Iya, menurut gambar dan rupa Tuhan dan mungkin abang mengklaim satu sisi bahwasanya alat kelaminnya, abang menuju ke situ. Nah, mungkin Loh, mungkin Coba Anda artikan serupa dan segambar itu artinya apa? nah serupa dan segambar sama rupanya Allah. Ya, rupa dan segambar. Iya. Nah, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Apakah Tuhan Sekarang, Anda juga serupa dengan apakah dalam kita Islam- manusia? Sekarang apakah dalam Islam tidak seperti itu juga? Coba kasih tahu saya, Bang. Enggak ada, Oh, Bang. tidak. Kenapa? Nggak ada. Tidak, Bang, laisa jujur. kamislihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak setara dengan makhluk. Oh, berupa zat ya mungkin ya. Kalau saya Tidak cek di setara. Kenapa? Ini enggak jujur abang ini. Ya coba ini, Anda jangan, inilah kalian kan, Enggak, ilmu yang kalian terima ini bukan berdasar dari kebenaran, berasal daripada setan. Jadi kalian asal-asalan aja. Kalian punya akal, tapi diakal-akali. Akal kalian. Blunder jadinya. Anda bawa Kejadian 1:26, blunder nggak? Belum lagi 28-nya. Blundernya enggak. Manusia Bang. diperintahkan untuk beranak cucu. Apakah Tuhan Anda beranak Karena cucu? dia gini, Bang. Kalau abang mengonsepkan itu dengan daging, langsung ke dagingnya, serupa dengan gambaran kita, ya ini firman Tuhan. Kalau nggak percaya firman Loh, Tuhan, manusia kan daging kan? Bang. Ya, manusia kan daging kan, Bang? Gambar dan rupanya dia, Bang. Ya, gambar dan rupanya. Segambar nggak dengan kita, Tuhan itu menurut Anda? Ya segambar. Ini menurut firman Tuhan yang Dan bilang. segambar. Serupa tidak manusia itu dengan Tuhan menurut Anda? Ya ini Alkitab membilang seperti itu, serupa dengan Ya, manusia yang manusia perempuan berjenis apa kelamin laki-laki dan Nah, perempuan. Nah, Dan ini dia, Bang. dan ada perintahnya manusia itu beranak cucu. Apakah Tuhan Anda seperti itu? Kalau itu Ya, konsepnya Anda yang Abang bawa bilang. data, Anda sendiri yang bingung kan? Bukan, saya nggak bingung karena abang mengkonsepkan ayat ini dalam daging, dalam dunia ini mata. Nah gitu. kok nggak paham tenol ini. Ya Maksudnya Allah, Bang Noel, bisa, Bang Bang Heri Noel. gini loh. Hati-hati Bang, hati-hati. Nggak bisa Islam nggak itu bisa. bersumber dari Ini ajaran yang laki-laki. benar, dari Tuhan Iya, yang iya. benar. Makanya kami belajar Satu. menggunakan akal gitu. Jangan akal-akalan. Anda punya akal, tapi dia untuk diakal-akali. Jangan Bang, jangan membodohi diri kita sendiri. Itu zolim Bang, itu batil. Dengan menuhankan Yesus itu juga batil. Yesus juga Itu menurut berpesan sebelum dia Abang. terangkat ke langit Iya, Bang. bahwasannya akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus palsu yang dimana dia akan menyesatkan banyak orang. Bukan nabi yang berkenal, bukan nabi palsu yang bergerak umi, bukan. Bukan nabi palsu yang bergelar tukang kawin, tidak. Bergelar Kristus. Bergelar Mesias. Namanya Yesus, satu-satunya Kristus itu adalah Yesus.
Antikristus, Itu kata Bang, yang Yesus. datang, Bang. Antikristus. Jikalau bukan ada Yesus. orang berkata kepadamu, Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Karena Yesus itu tidak ada lagi di dunia, baik di alam mimpi maupun di alam nyata. Tidak akan kita ketemui. Itu kata Yesus. Biar Anda paham. Coba kita tanya orang Kristen pengakuannya, apalagi murtad-murtad jahanam itu. Bertemu dengan Yesus di sini, bertemu dengan Yesus di sana. Itu bukan, itu hoax itu, kawan. Yesus dengan tegas mengatakan, jikalau ada orang berkata kepadamu, Yesus ada di sana, Yesus ada di sini, Yang jangan mengaku, kau Bang, percaya. yang mengaku Yesus, Bang. Bukan Loh. bukan Yesus ada di sana. Itu Ya pernah nggak orang Kristen bertemu dengan Yesus dalam mimpi? Saya tanya dulu Anda. ya, menurut pengakuan iya. Cuman yang Abang Ya baca sudah, itu bukan dia, itu bukan Yesus. Yesus Maksud menegaskan arti itu bukan aku, itu bukan artinya Yesus yang itu bukan aku seperti sendiri. yang Abang kira loh, Bang. Loh, Yang lain aja, Abu Yang ya. mengaku Abu ya, Yesus nanti yang lain aku aja. ada di sana. Ini aku sulit ada di untuk sini, diajak kata pintar, lo, diajak Bang. mikir udah nggak bisa diajak mikir, nggak bisa diajak pintar. Nggak apa-apa. Ya, makasih banyak ya, Bang Noel ya. Oke, terima kasih siap. banyak ya Bang Noel ya. Terima kasih banyak Bang. Keras Baik, salam sehat, doktrinnya Bang. ini. Keras doktrinnya beliau ini ya. Susah Iya, juga sulit kalau diskusinya tidak jujur ya susah juga. Ya artinya Abang ya pengikut Paulus memang begitu. Abang ini kalau Abang baca di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 ini bunglon Paulus ini. Apa yang dikatakan Paulus, abangku? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. La haula wala quwata illa billah. Bayangkan bunglonnya Paulus. Paulus tidak pernah menjalankan apa yang dijalankan oleh Yesus. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Tapi dengan entengnya dia katakan, dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Hukum Tuhan dia batalkan. La haula wala quwata illa billah. Perjanjian kekal Tuhan dia batalkan. Pertanyaan saya, Bang Noel, jawab dengan hati nurani Anda. Atas dasar apa Paulus membatalkan hukum kekal Tuhan? Diterusin lagi ini mah. Aduh. Oke, Percuma, lanjut. Bang. Diterusin juga Betul. percuma. Abu ya, ada Nggak yang ada lain Abu nggak, ya Abu ini ya? kayaknya. Abu ya. Waduh jauh dari moderatornya perangkat siapa? beliau. Moderatornya Bukan siapa? saya, Bang. Hmm. Ini nggak Tadi ada iya. moderator tapi ini. hilang moderator saya entah mungkin karena refresh tadi. Ya udah. Ya intinya gini, pesan saya sama Noel, bedakan kemahakuasaan dengan menjadi. Menjadi itu perubahan yang signifikan dari asalnya menjadi sesuatu, itu asal mulanya sudah nggak ada. Itu bedakan. Nah, kemahakuasaan itu beda. Sifat kemahakuasaan itu bila sudah menjadi ya berarti hilang asalnya. Itu loh Bang Noel yang dimasukkan di situ. Abuya, monitor. Abu ya ini kayaknya beliau jauh dari perangkat ini mungkin. Iyalah. Terus yang Mungkin kedua, lagi pada saat lagi manusia ini ada laki-laki dan perempuan, secara otomatis kita muncul tanda tanya, apakah Tuhan yang menyatakan bahwasanya itu serupa dan segambarku ada laki-laki, ada perempuan? Nah, itu yang dimaksudkan tadi. Itu perlu dipikirkan. Sambil nunggu Abuya ini. Perlu dipikirkan seperti itu yang dimaksud Bang Noel. Mantap, ya betul itu ya. Gitu Bang Terlalu Noel. banyak Bang Erwin ya. Permasalahan-permasalahan di setiap ayat mereka itu terlalu banyak. Bahkan Dewa sendiri pernah mengatakan, ketika dia mengatakan, marilah kita menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa kita. Mereka mengatakan bahwa rupa Allah dengan rupa manusia itu sama. Nah, pertanyaan Dewa, Yesus di dunia, manusia di dunia punya pantat. Apakah Bapa di surga punya pantat? Dia nggak berani jawab. Loh, katanya serupa, katanya sama. Kita tidak perlu yang namanya menggunakan dalil, karena dalil jelas-jelas dilawan sama mereka. Ketika kita menggunakan akal mereka pun dilawan. Ketika kita berusaha menggunakan diskusi menggunakan iman mereka pun salah. Jadi kita serba salah.
serba salah. Makanya Dewa pernah mengatakan seperti ini ya. Tidak salah kalau Kristen itu adalah ajaran pemecah belah. Bukan pemecah belah bangsa maksud Dewa itu. Pemecah belah antara pikiran dengan akal. Pemecah belah antara Bible dengan keimanan mereka. Semua dipecah belah sama mereka. Jangankan Bible-nya dipecah belah, jangankan akalnya dipecah belah, Tuhan saja mereka pecah belah jadi 3. Tadinya 1 jadi 3. Jadi tidak salah kalau mereka itu pemecah belah. Iya. Ya Allah. Astaga. Jadi Ya, ya kami bagaimana kita bisa Abang menerima ya Dezuma. tertulis loh, dibantah gimana Bang Dewa? Jelas tertulis dibantah, nggak mungkin kita bisa menerima hal yang memang nggak tertulis bisa memang Bang. dibantah Memang sendiri. mereka ada ya sudah tersirat dalam Keras Al-Qur'an. doktrinnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun gitu. Jadi Ya. saudara-saudara Kristen, kami sebenarnya tidak mau memaksa, tidak ada paksaan dalam Islam ya. Terserah kalian. Ketika kami bernarasi tentang kebenaran, berdiskusi dengan kalian, tapi semua hal itu kalian acuhkan, yaitu memang sudah digariskan dalam Al-Quran memang. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, izin saudaraku kalau salah dikoreksi. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'a. Oh, kenapa Lah. itu? Kena tombak kayaknya beliau. Kenapa Bang? Astagfirullahaladzim. Iyalah. Oh ya, ini Kena tombak ya. 2300 mata memandang, minta di follow ya. Minta di follow akun-akun yang di atas, ini juga akun Dewa yang baru, minta di follow semuanya. Semuanya di follow. Promosi Dewa, promosi akun Bunda Mila juga ya. Ya, siap Bunda. Semua yang ada di atas minta di follow ya. Akun Dewa, akun baru, akun Bunda Mila, akun Bang Erwin, Patah Hata sama Julkipli. Kalau Bang Juma sih nggak usah lah, udah banyak dia. Ngapain di follow lah. Dan Ya. yang perlu diingat ini mampir-mampir ke channel-channel guru-guru kita, Bang Zuma, Ustadz Zulkifli M. Abbas, sudah itu ke tempat Abuya Strong Life, Ustadz Tata, itu ada channel yang mungkin ya teman-teman yang di bawah belum subscribe atau belum pernah mampir sebentar. Jadi bisa ya bersama-sama untuk mendukung Siapa channel-channel namanya? guru-guru kita, insya Allah. Tambahan Ya, betul. sedikit ya, Masya Allah. tambahan sedikit. Kalau yang follow-follow sampai 1000 kita buka kuis ya Bang Dewa hari ini. Siap Bunda. Baik. Kita insya Allah nanti buka kuis ya. Nanti ada hadiah dari Bunda Mila. Itu kulkas 2 pintu ya Bunda ya. Kulkas 2 pintu. Pintunya satu depan satu belakang lagi. Benar. Cuma sayang kulkasnya panas, bukan dingin ini. Beda dari yang ada kulkasnya ya. Gitu ya. Ampun deh. Silakan di follow ya. Di follow Bunda Mila. Kami yang di atas. Terima kasih banyak Iwan Bila ya. Ya, yang sudah Ikhwan follow. Villa di tap-tap layarnya ya. Di follow-follow para debaters muslim yang di atas. Termasuk juga di subscribe channel-channel YouTube-nya ya. Channel-channel YouTube dari para gurunda-gurunda kita, kayak termasuk juga Abuya Strong ya. Dan yang kemudian juga selalu support lah komal-komal Islam. Nah, karena mencerdaskan anak bangsa itu bagian dari Giro juga ya Bang. Masya Allah ya. Sebenarnya orang mau cerdas itu nggak perlu agama. Nggak perlu agama. Betul, betul. Orang Oh, mau cerdas sepakat, itu. sepakat saya. Iya. Sepakat. Cukup, Modal cukup. dia mau belajar, Betul. insya Allah dia pintar. Orang Dewa Mantap. pernah mengatakan berapa kali ya? Orang mau pintar itu bisa sekolah. Orang mau jadi Betul. pakar, dia bisa belajar kepada orang lain. Tapi yang diperlukan adalah kejujuran.
Jujur Itulah ini iman di sekolahnya situ. di mana Bang Dewa? Nggak ada sekolahnya kejujuran itu. Disitulah iman. Karena kunci kesuksesan bukan kepintaran. Kunci keberhasilan bukan kepintaran. Tapi kunci kesuksesan dan kunci keselamatan adalah kejujuran. Itulah kunci Mantap. keselamatan. Ya, makanya kejujuran Kasih nggak ada contoh Bang Dewa, sekolahnya. yang nggak jujur Bang Dewa, kasih contoh. Makan 3 Hati-hati, bayar 1 awas. Bang Dewa. Gitu. Awas, kena tombak, awas. Nggak, udah kuat sekarang loh ini. Oh, udah Alhamdulillah. kuat ya. Udah kuat. Dan Ikhwan Pilah yang di bawah, kalau ada yang punya akun yang di atas 10.000, tolong kirim ke Dewa kalau ada yang mau sidako ya. Tapi kirimnya harus sama handphonenya, jangan akunnya doang ya. Kalau akunnya buat apa? Handphonenya yang diambil. Iya. Parah. Gurunda ini udah monitor nggak ini Gurunda? Gurunda Bang Zuma? Lagi sholat kayaknya. Oh, udah waktunya belum di sana? Coba lihat dulu. Untuk waktu Makassar ini Beliau sholat 10.31. ini. Beliau Ya. sholat ini. Ya mungkin kalau mau mengisi ini Ustadz Hatta atau Bang Dewa mengisi pencerahan kembali ke Noel ini, ya paling tidak kita sasaran kita ke netizen yang dari 2.200 ini di bawah Oh ini Bang iya, Dewa. Bang. Itu yang terpenting. Abang Erwin, saya nih sedikit ya. Biasakan ya teman-teman saudara Kristen kita kan biasanya selalu katakan kalau misalnya di dalam Bible itu nggak ada kata-kata Tritunggal, di dalam Al-Quran itu ada nggak kata-kata tauhid? Saya bilang ada. Ya contoh ya nih di dalam nanti saudara-saudara Muslim juga nanti juga lihat dan juga teman-teman Kristen di dalam Quran surat Fatir ayat ketiga. Saya bacakan terjemahannya aja ya. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepadamu? Tidak ada Tuhan selain Allah, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan? Artinya jelas ada kata tauhid di situ. Yang pertanyaannya, kenapa tidak ada kata-kata Tritunggal? Yang dimana kata Tritunggal bahkan Trinitas itu menjadi konsep dasar sebagai konsep bahkan keimanannya teman-teman Kristen. Ini yang jadi masalahnya. Bahkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-51, Allah berfirman, janganlah kamu menyembah 2 Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Esa. Yesus pun sama mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, saya tidak tahu dari mana konsep kata Tritunggal ini ada, konsep Trinitas ini ada sebagai konsep yang teman-teman Kristen pakai sebagai konsep ketuhanan, bahkan keimanan, bahkan dipertahankan itu. Nah, ini yang jadi masalahnya. Nah, bukan menghardit keimanan, tapi ini berbicara tentang kejujuran. Betul, saya sepakat yang dikatakan oleh Bang Dewa. Kejujuran itu diperlukan. Mungkin Karena kalau gini Bang ego, Zul ya. iya, apa Karena itu, Bang Noel masih ada juga ya kan. Apapun apa itu, Bang Noel kan ada hak jawab di sini. Karena masih di atas juga, di depan kita juga ada hak jawab dari Bang Noel tentang apa yang dikatakan Bang Zul. Siapa tahu Ya. Bang Noel ada pengetahuan untuk menjelaskan sebenarnya Tritunggal itu ada di mana gitu datanya. Bang Noel, silakan Bang Noel. Kalau Anda punya pengetahuan silakan dijelaskan. Diajak lagi. Nggak apa-apa bang. Namanya Ini- lintas agama. Karena nanti Gini, tapi nggak Bang. apa-apa bang. Saya jadi belajar. Jadi saya kepengen juga mempelajari Alkitab saya lebih dalam lagi. Karena saya Baik, aslinya baik. bukan apologet bang. Kalau tadi abangnya Siap. debat lintas agama sama apologet, mungkin sedetail itu dia bisa menjelaskannya ke abang. Nah saya di sini kan ikut-ikut nimbrung supaya nambah pengetahuan saja sih bang. Itu dia bang. Oke, siap abang, siap. Nah, Yang jadi saya karena saya maksudkan bukan begini. apologet, saya bukan ahli agama bang. Itu Yang dia. saya maksudkan begini ya, Bang Noel kan ada di sini. Ya, mau apapun itu jawabannya ada hak jawab dari keimanan orang Benar. Kristen Nah, kalau kita misalnya membahas siap. Tritunggal. Sebentar Bang Noel. Nah, Oke bang. bukan berarti ya ke teman-teman mungkin ya menginginkan berbeda, saya pun nggak masalah ya. Cuman kan kita juga ada netizen di bawah. Nanti kita juga jangan sampai kita monolog membahas Tritunggal, ada Bang Noel yang punya hak jawab di sini tetapi dijawab sendiri. Ini kita ada kesalahan di sini. Silakan Bang Noel.
Oke, siap. Maksudnya sebelum itu aku menjawabnya juga, kalaupun ada yang perkataan aku ibaratnya memang kurang greget rasa di hati abang, saya aslinya maksudnya biar abang-abang tahu juga di sini, saya bukan ahli agama bang, gitu dia. Saya Oke, cuman baik. orang, jadi harap dimaklumi juga. Jadi kalau abang tadi Siap, berdebat sama apologet, ya mungkin bahasa mereka lebih tepat gitu dia, gitu. siap, siap. Ya bang ya, izin ya bang. Jadi supaya abang tahu dulu, saya itu bukan apologet. Jadi nanti kalau saya bersalah, ya saya sama seperti mungkin yang di bawah-bawah ini juga, gitu dia. Iya. Mungkin dia Islam yang taat, dan saya Kristen yang taat, hanya coba untuk menambah pengetahuan saja sih bang. Kalau perbedaan itu kan biasa bang, gitu dia. Ya, 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 ya. Baik, baik. Ya, berarti kan gini Bang Noel, jadikan tempat ini untuk menggali ilmu kan itu mencari ilmu. Nah Tapi siap, kuncinya itu dia bang. satu, Gitu kuncinya dia. satu. Kalau memang tidak tahu, katakan belum tahu atau belum pernah membaca. Itulah kunci kejujuran di situ. Titik awal kejujuran di situ. Iya Contoh Bang benar. Dewani menyebutkan satu dalil di dalam Bible. Kalau Mm-mm. Anda belum tahu, katakan saya belum pernah membaca dan belum pernah tahu. Jangan memaksakan untuk menjelaskan satu data di dalam Bible yang belum pernah dibaca. Inilah tanda-tanda kejujuran itu tidak ada. Tapi kalau Anda Siap. mengatakan saya belum pernah membaca, nah itu lebih jujur, lebih baik. Jadi tidak muncul bahwasanya Anda itu memaksakan untuk menjelaskan di luar pengetahuan Anda gitu loh Bang Nail. Maksudnya. Siap. Kalau untuk pembacaan kitab itu Bang, saya kan Kristen udah 40 tahun lebih Bang, usia saya. Nah, jadi nggak mungkin saya nggak pernah baca. Pasti sudah berulang-ulang itu habis. Cuman karena mungkin saya tidak ahli agama, ya mungkin lupa. Kadang gitu, seperti itulah kira-kira aku sampaikan ke Abang gitu. Dia. Nah, sepengetahuan Bang Noel, apa yang dikatakan Bang Zul tadi, konsep Tritunggal itu yang Anda katanya sudah pernah membaca. Pernahkah Anda Mm. menemukan satu konsep di dalam Bible itu yang menjelaskan Tritunggal yang lebih mendekati dengan konsep yang sekarang ini, Bang Nel? Nih saya Salah. bantu aja Bang Noel. Buka aja Yohanes Oke. Yohanes 5 ayat ayat nomor 7 itu aja itu yang paling mendekati. Sampai nanya, sampai ngasih datanya gimana Bang Zul ini? Aduh, diajak mikir gitu. Saya kita bantu ajak aja ya mikir kan? gitu. Enggak, gini Bang Oh. Zul, kita ajak mikir gitu kan. Kalau memang belum tahu, nah berarti kan ya belum pernah baca gitu aja, udah selesai. Iya. Ini kalau ini dengar Bang, Apa itu Bang? Jangan ini Bang, jangan tinggalkan Komal Bang. Kalau tinggalkan Komal nggak bisa termonitor dari sini Bang. oh, karena saya nggak punya Alkitab di Ya sini. sebutkan saja Oh, Bang, sebutkan di mana gitu aja. Mungkin yang seperti abang bilang tadi di dalam Yohanes kan, bahwasanya memang cuman debatnya enaknya adalah kitab sih bang. Tadi iya ya, betul. udah Betul. Nggak jadi masalah. Bang Noel, tapi Bang Noel tahu kan doa Bapa kita dah? Bapa kami yang di surga, Iya ya betul. bang. Coba, ada nggak konsep-konsep kayak misalnya menyebut kata Yesus atau Roh Kudus? Ada nggak? Pasti nggak ada Nggak kan? ada, nggak ada. Nggak Jadi ada. dia gini, pengertiannya itu yang saya pahami sih bang. Gitu. Pengertian doa Bapa kami itu bahwasanya Yesus menyuruh berdoa seperti itu bang. Betul, Jadi itu yang dikatakan Yesus. Kalau kau ya berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kunci benar, kamarmu. Ya iya kan? benar. Artinya gini aja deh Bang, ya kan? Jelas-jelas di situ Yesus menyuruh kita untuk berdoa kepada sosok yang lain, gitu aja. Iya benar, benar sama Tuhan. Iya, bukan dia berarti. Iya, jadi dia gini, menurut Kristennya Bang, pada waktu dia ke dunia, ini menurut kami ya Bang, jangan langsung Abang, Ya, memang pasti kita berbeda. Nah jadi ya. Yesus datang ke dunia ini supaya kita datang kepada Bapa dengan benar. Nah, dia memberi jalan, Bang. Nah, seperti itu. Dan pertanyaannya, mungkin berti Yesus ini nggak orang lain. Menurut apa? Kenapa menurut Kristen Yesus ini Tuhan kan gitu?
Sementara dia seperti abang, dia aja berdoa tuh kepada Bapaknya. Bukan berarti Yesus bukan berdoa sama diri Nah, sendiri. Kenapa orang ini yang Kristen miss di sini loh Bang Noel. berdoa? Pada saat Kan gitu maksud gini, abang tadi, yang abang ini tadi. pada Doa saat Bapa Bang Noel kami. mengatakan begini ya, Yesus itu jalan, jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, di sini Ya. ada miss. Saya katakan miss Oke. begini. Ah. Missnya itu untuk menuju kepada Bapa, tetapi mendefinisikan, menyematkan Yesus sebagai jalan ini disebut sebagai Tuhan. Ini yang miss di sini sebenarnya. Oke. Missnya bagaimana? Mhm. Sebentar Bang Nel. Missnya Yes. bagaimana? Pada saat Anda menyematkan Yesus yang diartikan tugasnya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, tapi digelari Tuhan, ini secara umum sudah menyalahi kaidah secara definisi. Contoh gini, Mm-mm. Anda dipanggil Tuhan, orang langsung menuju kepada masa Bang Noel pencipta langit dan bumi, langsung ke sana. Nah, Mm-mm. ini ada misdefinisi di mana Ya. menyematkan jalan digelari Tuhan. Gitu loh, Bang. Kalau Anda mengatakan ini menurut narasi Anda, jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kepada Bapa. Tujuan utama adalah Bapa, jalan Yesus, tetapi Yesus digelari Tuhan. Padahal kalau digelari utusan, nabi, rasul, dan tujuannya yaitu Tuhan, yaitu Bapa, yakin nggak miss. Nggak miskomunikasi, nggak salah paham. Nah, aku gimana ya? Yahudi pada waktu Yesus datang kan, Bang, dia ke kelompoknya Yahudi nih. Nah, alasan aku juga masih tetap percaya Yesus itu Tuhan di dalam kitab. Nah, yang kalau seperti abang bilang tadi, Yesus jalan kan gitu. Sementara Yesus bilang dia adalah Tuhan. Kalau terjemahan lama kalau nggak salah Tuhan dan Guru. Kalau pernah aku lihat itu Tuhan dan Guru. Dan kalau sekarang dibilang Tuhan kan gitu terjemahannya untuk sekarang ini, untuk saat ini. Nah, kenapa abang pernah baca kan pasti Injil kan? Pahami Kenapa? gini loh Bang, junjungan, guru, rabi, itu bukan Tuhan dalam definisi pencipta langit dan bumi. Nah, biar saya tambahi biar lebih jelas. Siap, ya benar. Mesias bukanlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalaupun Anda menyematkan gelar Tuhan, itu yang berarti Tuhan yang Anda maksud sebagai rabi, guru, itu penuntun, bukan tujuan. Nah, di sini yang saya bilang miss pada saat LAI menyematkan gelar kepada Yesus itu Tuhan. Tuhan secara umum orang tahu semua. Itu adalah esensi pencipta langit dan bumi. Paham, Bang? Paham. Nah, kenapa aku bertanya sama Bang juga nih. Kalau memang itu esensinya, tapi esensi untuk orang Yahudi itu adalah Tuhan. Kenapa pada waktu Yesus bilang kayak gitu, kau menghujat Allah katanya. Apa artinya, Bang? Kenapa orang Yahudi? Nah, bahasa Yahudi ini kemungkinannya, Bang, aku kurang paham menjelaskan ke Abang. Kenapa pada waktu Yesus mengucapkan itu, hei, kata orang ahli agama, kau sudah menghujat Allah, kau samakan dirimu dengan Allah. Nah, aku bingung di situ. Bingungnya karena Anda bahasa... tidak, karena gini Bang, bingungnya yakin Anda begini. Anda itu menyamakan antara Allah dengan anak Allah itu disamakan. Anak Allah, ya kan, orang-orang Yahudi, ya kan, dari dulu orang-orang pilihan itu disebut anak Tuhan, orang pilihan lah ya, tapi bukan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, di sini menyalahpahamkan orang-orang Kristen, kesalahpahaman orang Kristen di mana anak Bapak juga Bapak. Ini salah pahamnya. Anak Allah juga Allah. Bayangkan, anak Noel juga Noel. Ini logika yang cacat. Kalau itu sudah aku dengar di channelnya siapa namanya, Debat Kristen itu ya, siapa? Elia kalau nggak salah kok. Elia atas debat apologet Kristen. Nah, dia pun bilang seperti itu.
beda tugas, beda tapi satu roh mereka. Itu dia. Bang, kita belajar yang ada, Bang, bukan Ya, penafsiran siap. dulu. Ah, Kalau ah, ah. Anda belajar dari penafsiran, seluruh orang Kristen penafsirannya beda. Tapi coba Mm-mm. Anda itu belajar begini, Bang. Yang dikatakan Yesus tercatat seperti apa? Ini ya untuk renungan ya. Lebih banyak mana Yesus itu mendefinisikan dirinya sebagai hamba Tuhan atau utusan Tuhan dengan dia mengatakan Tuhan. Atau diklaim Tuhan. Nah, asal dari siapa klaim Yesus Tuhan dan asal dari siapa perkataan Yesus utusan? Coba kita bandingkan. Yesus utusan itu perkataan Yesus sendiri. Tapi Mm-mm. Yesus Tuhan itu klaim dari orang Kristen. Bukan perkataan Yesus. Di sini sudah 1-0, Bang. Nah, Oke. kalau ditelusuri, asal kata Yesus menjadi Tuhan itu dari mana? Dan asal kata Yesus jadi utusan itu dari mana? Pasti yang mengatakan asal kata Yesus dari Tuhan itu kalah 1-0 asalnya, Bang. Coba selidiki. Yesus Tuhan dari Bapak Gereja, dari Paulus. Yesus utusan dari Yesus sendiri. Bagaimana Anda mau mengalahkan Yesus yang mengaku sebagai utusan? Karena di Bang? dalam Yohanes juga gitu kan. Mungkin abang udah tahu juga kan. Yohanes bilang. Karena Yesus itu yang sepaham saya tahu bang. Dari Alkitab yang saya imani. Bahwasanya Yesus itu adalah muridnya Tuhan. Firmannya Tuhan yang menjadi manusia. Kan mungkin udah berulang-ulang lah Pak. Abang udah pasti tahu lah kan. Gitu Nah, dah. Itu yang kalau diimani. kita membahas gitu, itu, Bang, baca itu, Anda pasti akan lari ke 14-nya. Tadi pagi sudah dibahas ya. Kalau lari di 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, Anda akan kejebak di ayat 13-nya. Di 13 itu jelas dikatakan, makanya orang Kristen ini kebiasaan. Yohanes 1 pasal 1 langsung lari ke pasal 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lupa yang di 13-nya, Bang. Coba kita baca yang 13-nya, Bang. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itu juga Tuhan jadinya, Bang. Kalau Anda menyematkan firman itu telah menjadi manusia, yang Anda katakan Tuhan, orang-orang itu ya berasal dari firman juga, Bang. Orang-orang ini lebih dari satu, selain Yesus ada, Bang. Nah, ini kenanya, Bang. Coba lihat yang 13-nya, Bang. Kena di 13-nya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, berarti tidak ada hubungan biologis kan? Melainkan dari Allah. Berarti ada ini orang selain Yesus, karena di situ ada konteks orang-orang berarti lebih dari satu, Bang. Makanya orang Kristen mengatakan jangan comot-comot. Oke, kita jangan comot-comot. Kita buka semua dari 1 sampai 14. Ternyata selain Yesus ada. Contoh nih, Bang. Adam. Apakah Adam itu terlahir dari hubungan biologis? Tidak. Apakah Hawa itu terlahir dari hubungan biologis? Ya tidak. Dan ada selain Yesus yang tidak ada hubungan biologis dan itu tidak Anda tuhankan. Kenapa? Pertanyaannya, cuman hanya Yesus yang dituhankan. Sama-sama tidak hubungan biologis. Ini muncul pertanyaan besar yang membuat Anda itu harus menelusuri doktrin ini dari mana, Bang? Benarkah doktrin ini nih benar pernah dikatakan oleh Yesus? Itu loh, Bang. Buka cakrawala berpikirnya, Bang. Siap, kalau itu saya sudah pernah juga berpikir Bang. Nah jadi kalau untuk Yesus turun ke dunia ini kan sudah pasti dinubuatkan dari kitab-kitab sebelumnya Bang. Gitu dia. Itulah perbedaan yang tidak dilahirkan, yang seperti aku jawab tadi ke Abang. Untuk Adam tidak dilahirkan tidak dari hubungan biologis ya. Tapi dia tidak dinubuatkan Bang. Sementara kitab perjanjian lama ini kalau kita pelajarin Bang, aku kan kemarin nyari-nyari juga ini nubuatannya tentang Yesus nih lahir ke dunia. Untuk apa dia lahir ke dunia sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Coba di mana, Bang?
Disitulah yang nanti aku add ini. Anda itu kan akan lari ke Yesaya, Bang. Kita Itu muslim kurang. ini tahu Berarti semua, abang sudah Bang. paham kan? Oke, siap. Karena aku nggak pegang Yesaya Alkitab, bang. menunjukkan data bahwasanya telah lahir, Bang, bukan akan lahir, Bang. Itu yang pertama, Bang. Iya. Telah lahir. Kata telah sudah terjadi apa belum, Bang? Apanya, bang? Kata telah lahir sudah terjadi apa belum terjadi, Bang? Maunya saya pegang Alkitab dulu ya. Biar Bang, telah lahir. Begitu sulitnya Anda mendefinisikan telah lahir iya, itu hanya dia mungkin gini, bukan kalau telah lahir mungkin dia kalau telah berarti sudah. Nah, kita sudah. nggak tahu itu kan pewahyuan, bang. Pewahyuan dia. Iya, Bang. Konteks Dia mewahyukan. telah lahir, ya, telah lahir berarti sudah terjadi. Mau dibaca kemanapun di dalam Yesaya itu, telah lahir anak manusia itu. Terus nanti sudah terjadi itu. Nah, terus yang kedua, nanti Anda akan membawa bahwasanya anak manusia akan menderita, kan gitu ya. Benar. Ya itulah semua Kita konsep. sudah tahu, Bang, itu bukan Iya, untuk benar. Yesus. Itu Benar. untuk orang Itu Israel nubuatan. di zaman itu akan Benar. mendapatkan penderitaan, Bang. Kalau Anda membawa itu ke Yesus, di situ orangnya wajahnya jelek-jelek, Bang. Yesus ganteng loh, Bang. Kalau Bang? soal foto itu Belajar, Bang. kita pun bukan bilang itu dia Yesusnya, bang. Kalau abang bilang itu di foto-foto, enggak lah. Terus untuk siapa? Kalau Anda mengambil nubuatan Yesus dari Yesaya. Enggak, nubuatan itu, bang. Arti nubuatan yang belum terjadi tapi sudah dinyatakan sekarang, bang. Iya, tahu. Gitu ya. Itu nubuatan kan. Ya. Orang bernubuat belumnya terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Iya. Kan itu Tapi kalau nubuatan telah artinya, lahir Bang. masa seolah-olah sudah terjadi, Bang? Nah, dia kan bernubuat ini, bang. Nih, kalau belum terjadi itu akan lahir, Bang. Itu baru nubuatan, Bang. Jangan memperbodoh diri Anda dengan cuma Bang, bahasa coba Indonesia, ini Bang. aku udah dapat Alkitab apa tadi, bang? Yang mana, silakan. bang? Yesaya berapa, bang? Ya, Anda sudah dapat kok gimana, Bang, ini? Enggak, Anda maksudnya sudah yang dapat abang bilang Yesaya. telah lahir tadi. Kan nggak mungkin saya tahu telah lahir di Alkitab ini. Yesaya berapa tadi, bang? Anda sudah dapat kata saya. Enggak, maksudnya yang telah lahir itu di dalam kitab mana sih, bang? Maksudnya biar saya baca. Ada di Yesaya itu. Bentar, bukakan. Jadi ada narasi telah lahir itu tetap sudah lahir, Bang. Itu sebenarnya menguji cara berpikir aja. Kalau telah lahir diartikan belum lahir itu sudah. Memang itu perlu apa ya? Perlu apa namanya? Pengobatan khusus untuk berpikir itu. Sebentar sambil saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ukti Natali. Ukti Natali. Waalaikumsalam. Natali masih ke kamar mandi, Bang Erwin. Oh, ya. Lanjut dulu, nanti tak kabari dia. Oh, ya. Kalau Abang mau membawa nubuatan itu dari mana, Bang? Apa, bang? Yang Anda maksud tadi nubuatan Yesus itu dari mana? Dari kitab mana? Ya dari semua ini menuju ke Yesus, dari Nabi Daudnya, dari Raja Daud semua. Seperti itu nubuatannya. Yang aku mau tanya tadi biar aku baca, bang, biar aku juga belajar. Coba, bang. Yang mana tadi? Di mana yang telah... Abang bawa dulu. Abang bawa dulu kan pernyataan Anda bahwasannya saya mau buka ini masih buka laptop. Oh, masih buka laptop. Oh, siap. Apa namanya, Anda tadi kan mengatakan Yesus itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Silakan tunjukkan dulu. Ini sama saya santai nih menunggu Abuya ini. Iya, itu kalau misalnya Bang Noel katakan ada nubuatan Yesus di perjanjian lama, wah ini bagus ini. Saya mau dengar juga ini. Di mana itu nubuatannya Yesus di perjanjian lama? Kalau ada minta dong datanya. Makanya saya minta katanya dari nubuatan kan. Menurut Bang Noel itu di mana gitu loh. Mika 5 ayat 2, bang. Apa?
Kitab Mika 5 ayat 2 kalau nggak salah. Coba abang bacakan. Abang bacakan di situ. Abang bacakan. Nanti saya dengar di sini. Jaringan ini apa? Ini nggak dengar ya bang? Kalau kok saya pindah app ini nggak dengar ya? Nggak dengar bang, karena kan abang kan keluar kan itu. Jadi Iya, oh iya ya. Nggak jadi dengar ya. jadi nggak dengar itu. Saya nggak pegang apa satu handphone lagi. Coba Mika 5 ayat 2 kalau nggak salah isinya itu bang. Silakan abang apa namanya dibacakan saja kan. L gitu dia bang. Itu salah satu contoh. Aduh, abang nggak kedenger. Ah? Abang Oh, nggak kedenger ngomong, ditungguin, nggak kedenger bang. Yang kalau nggak gini bang, buka di Yesaya 9 pasal 5 itu bang, yang saya katakan tadi. Abang pakai laptop dah Mika 2 ayat 5 bang. Ntar ya. Ada yang nggak handphone satu lagi? Repot bang. Pakai siapa? Bapak ada pesan ini? Ikhwan Villa di tap layarnya Ikhwan Villa sambil di follow ya akun-akun yang di atas ini ya Ikhwan Villa ya. Lanjut. Jadi menyebutkan nubuatan tapi bingung sendiri. Bukan. Ini udah bang. Bukan bingung bang. Maksudnya biar Mika, tunggu ini udah dapat update Mika satu berapa? lagi. Mika 5 ayat 2 bang. Udah oke. Nah, ini dia. Namun engkau hai Betlehem Efrata. Loading lagi. Namun engkau hai Betlehem Efrata yang kecil untuk berada di antara pasukan 1000 dari jauh, daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan memerintah bangsa Israel. Apa hubungannya dengan Yesus bang? Ya itu maunya kita baca semua Mikanya bang. Mika 5 ayat 5-nya semua bang. Nggak, misalnya itu yang di Mika itu kalau abang mau benarkan itu penubuatan tentang Yesus sebagai Tuhan atau sebagai apa bang? Sebagai Tuhan lah bang. Tuhan yang datang menghapus dosa bang. Masa baca bang, baca Ya, sampai tuntas bang. Iya, kalau bukan di situ, dia bukan langsung dibilang di dalam ayat itu, korelasinya kan semua ada. Begini bang Firman ya, Tuhan, bang. saya tidak pernah dapat di perjanjian lama itu ada penubuatan Yesus untuk jadi Tuhan, itu nggak ada bang. Kalau di perjanjian baru itu baru jelas. Karena kenapa? Kalau abang mau merujuk ke perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama, bang jelas. Tidak usah abang baca tentang Mika. Abang baca saja Bilangan 23 nomor 19. Apa yang dikatakan di situ? Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Ya memang Allah tidak, iyalah benar lah bang. Iya, terus Benar. penubuatan Yesus tentang Tuhan, apalagi di perjanjian baru itu berbeda abangku. Ini gimana konsepnya? Tapi gini bang, gini bang, satu lagi bang. Sebentar bang Nol. Oke. Oke lah, Anda membawa Mika ya kan, tak tanggapi ya. Mau itu iya atau tidak, tetapi nubuatan di situ itu sebagai Tuhan atau sebagai apa? Masa Tuhan dinubuatkan bang? Bukan Tuhan dinubuatkan, akan ada penyelamatan dari Tuhan bang untuk bangsa Israel, gitu dia bang. Nah, Yesaya 1:2 Berarti ayat seorang 14. nabi abangku. Tapi seorang nabi. Coba itu Anda seorang baca ya. nabi. Oke. Sebab It- itu nah, ia akan itu ada membiarkan korelasinya mereka panjang. sampai Korelasinya panjang dia bang. Gitu ya. Iya. Jadi sebab Yesaya 7 ayat 14 bang. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda sesungguhnya. Seorang perempuan muda mengandung,
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Bang. Bang, Bukan Immanuel Yesus. artinya itu Tuhan yang beserta kita. Bang, iya. Itu nanti makanya dibantah. disebut namanya ya Yesus Itu kan Immanuel, nanti Tuhan beserta kita, dibantah Bang. Di sama mana Yesus perjanjian Immanuel, Bang? baru. Iyalah, Immanuel. Bang Noel, Immanuel Bang itu Noel, Tuhan beserta itu kita nanti loh, Bang. dibantah, itu nanti dibantah di perjanjian baru. Engkau akan melahirkan juga anak manusia dan engkau memberi namanya Yesus. Yesus. Bagaimana korelasinya Bang, Immanuel? Immanuel Hah? itu Bang, sama kayak saya kan Immanuel. Artinya itu Disinilah Tuhan Yesus- kelirunya Tuhan Yesus teman-teman beserta kita, Kristen. Bang. Enggak, Ah. Tuhan beserta kita, bukan penubuatan tentang Yesus, abangku. Dari mana abang dapat ini? Sebentar, Bang Enggak. Zul. Nah, kalau Gini, abang Bang bermain Noel. kata-kata Oke, memang oke, seperti Bang itulah Noel, dia. Bang Noel. Itu Oke, Anda kalau bermain mengana- kata-kata bisa seperti itu. Bang Noel, Anda kan mengatakan Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita kalaupun disematkan nama kepada seseorang, tapi bukan yang dikasih nama itu Tuhan. Tetapi Tuhan bersama kita sama dengan kita itu meminta supaya kita itu selalu disertai oleh Tuhan. Berarti Immanuel juga punya Tuhan, Bang. Enggak. Kalau bukan Anda itu menyematkan kepada Yesus, Bantah berarti terus Yesus punya Bibel, Tuhan, bantah Bang. terus Bukan, Bibel abang, enggak. bantah terus Bibel, bantah Memang terus. iya, maksudnya gini, bukan dibantah. Nah, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Jadi seorang perempuan muda mengandung anak laki-laki dan ia menamakan Immanuel. Iya. Immanuel itu Tuhan artinya dalam nubuatannya itu Tuhan beserta dia. Iya, sebentar, Nah, itu Bang. pertanda, Bang. Bang. Abangku. Kasih pertanda Sudah dia. kamu Siapa itu jawab. pertandanya gitu. Sudah Bang. kamu jawab ya. Sekarang saya bantah gini. Pada saat Tuhan itu menjelaskan seperti itu akan lahir dan akan diberi nama Immanuel yang artinya kita ikut ini Tuhan Iya. bersama kita. Anak itu diberi nama artinya Tuhan bersama kita dan yang menubuatkan Tuhan. Berarti anak itu punya Tuhan dan diberi nama itu supaya Tuhan bersama dia, dalam arti bukan esensi tubuhnya itu ada sisi Tuhan di situ, tetapi selalu dirahmati oleh Tuhan. Ini yang abang bilang tadi baru Bantahannya dapat abangku, aku. gini Baru dapat. saya sedikit. Bantahannya abangku, kalau abang Iya. ambil perjanjian lama, bantahannya jelas. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Itu bantahannya. Iya, Allah Bilangan kan, Bang. 23 itu Allahnya kan, perjanjian. Bang. Bener. Allah. Kalau itu bener. Sekarang begini, Allah itu Tuhan atau bukan Tuhan? Allah, Bang. Tuhan lah. Iya Tuhan. Sekarang di dalam bilangan 23 nomor 19, sekarang Allah itu kita ganti Tuhan. Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Nah, sementara Benar. kita mau katakan yang lahir itu adalah Tuhan yang di perjanjian lama. Maksudnya, Bang? Ya salam. Enggak. Maksudnya gimana? Kurang paham, kurang dengar aku. Bang, kalau abang mau ambil perjanjian lama yang seperti abang katakan tadi, pertanyaannya, ketika Allah itu kita ganti Tuhan, Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Sementara yang abang kutip tadi, yang sebagai Immanuel, sejajar nggak itu? Dia sebagai anak, Bang. Nah, jadi Loh, aku Tuhan gini, Tuhan kalau katakan aku di situ. gini, Tuhan katakan dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Abang mau paksakan? Iya. Enggak. Kalau Allah, Bang, bukan anak manusia, La Bang. haula wala Allah. quwata. Iya, Allah itu kan Tuhan, abangku. Benar, iya. Kalau itu benar, oke. Terus, Nah, terus maksudnya hubungannya dengan pertanyaan aku ini abang berbicara tentang penubuatan. Ini berbicara tentang penubuatan. apa? Nah, sementara kalau abang mau pakai perjanjian lama itu bilangan 23 itu perjanjian lama, abangku. Iya, Bagian dari 5 kitab Musa. iya. Maksudnya Nah, terus? belum paham aku. Ya apa Assalamualaikum. Abang baca ulang yang diberi nama Immanuel. Coba baca. maksudnya. Oke, ya. Mana tadi ya? Nggak dapat. Aneh. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan yang akan menamakan perempuan dia muda. Tuhan beserta kita. Oke, perempuan muda akan melahirkan
anak laki-laki. Pertanyaannya, Tuhan menubuatkan itu, apakah yang lahir kemudian itu adalah Tuhan? Yesaya menubuatkan. Yesaya Iya, menubuatkan. apakah yang lahir itu adalah Tuhan? Ini kita Dia- berbicara di dalam konteks perjanjian lama. Sekarang saya Dia tanya, mau menurunkan firman-Nya menjadi manusia dan itu sudah lah dijawab Allah, dalam di Yohanes, perjanjian Bang. lama itu nggak ada kata-kata firman jadi daging, nggak ada. Iya, makanya dengar dulu. Dia kan ini sudah dinubuatkan ini. Kan di sini Tuhan beserta kita. Iya, Nah, siapa? ayo, Nah, ayo, nah, ayo. dalam Kesalahan Yesaya 9 abang di ayat 6 sini, juga. kesalahan Enggak, abang di Bang. sini. Itu hanya permainan kata-kata kalau seperti itu, Bang. Nah, jadi Loh, korelasinya permainan semua kata-kata bermain apa? Kata-kata dia. Permainan abang yang sedang bermain gini, Bang, kata-kata. yang abang tadi nih, abang ya yang bilang tadi Yesaya 9 ayat 6. Anak telah lahir ini dia udah dapat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Itu ya, Bang ya. Yesaya 9 ayat 6. Sebab Baca. seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Udah, tuh. Raja damai, itu Yesus. Ya. Allah yang perkasa. Nah, siapa yang telah lahir? Itu ya saya 9 ayat 6 sudah bilang juga. Ya Ini telah lahir ya Innalillahi. berarti zaman itu sudah lahir. Oh, Ya zaman itu Allah, sudah. penubuatan. La Nah, ilaha kalau memang illallah. jadi gini, Bang, Gini, nanti Abang. sama-sama Gini, kita gini, baca Abang, dalam ya. dari Abang. Yesaya 1 Gini, sampai gini, habis gini. gitu dia. Gini. Baru kita bisa apa? Penubuatan, abang katakan tadi, penubuatan itu artinya dikonfirmasi sekarang yang akan terjadi kemudian. Pertanyaan saya, telah itu sesudah atau sebelum? Nah, Abang baca konsepnya jangan 9 ayat Ya 6. Allah, saya iyalah. tanya. Baca Telah dulu sesudah sebelumnya, atau Bang. sebelum? Setelah itu sesudah, Bang. Sesudah. Berarti Ya sudah lahir kan, berarti telah. sudah terjadi. Sekarang saya kalau tanya, Abang bermain, penubuatan itu Abang apa? bermain itu namanya permainan kata-kata loh, Bang. Jadi La ilaha, ini Yesaya bukan permainan kata-kata, Loh, penubuatan, iya. penubuatan. Apa namanya? Penubuatan, saya tanya penubuatan, Iya, nubuatan. itu dikonfirmasi sekarang akan terjadi kemudian. Pertanyaan saya, telah lahir, telah itu sebelum atau sesudah? Kalau telah lahir sudah, Bang. Itu Nah, nubuatan. artinya berarti bukan Sekarang bukan pertanyaan kembali, nubuatan. Bang. Kalau nubuatan itu sudah terjadi apa belum? Itu aja Kak, Bang. Hey, nubuatan itu artinya akan terjadi, Iya. terjadi kemudian, Nah, akan cuman terjadi dia kemudian. berkata-kata seperti itu, telah lahir. Nah, dia baku bantah kita di. Bang, Yesus, Bang. Maria. Lukas 2 mengatakan jelas, telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tanya, yang melahirkan Tuhan siapa? Tuhan yang mana ini, Bang? Tuhan yang mana? Blok kau memang kau Bibel. Apa kau ini? Apa yang kau pahami? Bibel kau aja Bang, kau jadi tabrak. kalau Tolol. bukan Lukas jadi 2 kita mengatakan, dilihat dari Lukas 2 buahnya, Bang. Jangan mengatakan Abang marah-marah. yang melahirkan Tuhan kita siapa? membacakan firman Tuhan, Abang maki-maki saya. Yang melahirkan Tuhan siapa? Kan yang ketahuan melahirkan Tuhan emosi siapa? Abang gitu. Yang melahirkan Tuhan siapa? Tuhan. Bukan, mana ada Tuhan dilahirkan? Ya Allah, Lukas 2 mengatakan. Lukas 2 mengatakan. Kau mau bantah itu? Hah? Lukas 2 ayat Kau berapa, mau Bang? bantah itu? Innalillahi, Lukas itu 2 ayat sana, berapa? Lukas 2 nomor 11 sana. Lukas Jangan emosi 2 ya, Bang. nomor Nanti Abang 11. stroke pula. Hari ini nggak usah kau tadi ku bawa pelan kau nggak mau, sekarang ku gas kau. Iya, nggak ada Lihat itu, masalah hari sih, ini Bang. telah Cuma lahir. Hari kita ini bukan preman, Bang. Kita baca kitab ini, Bang. nggak usah. Saya Kita bukan tanya, berebut pasar ini, Bang. telah Bukan lahir berebut- itu yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Saya tanya Anda. Yesaya Lukas berapa? Ya Allah ya Rabbi, Lukas 2 nomor 11. Itu kan sudah ditampilkan Kau itu. bantah lagi. Hari ini telah lahir Saya tanya. bagimu. Santai, Bang. Nanti Abang setruk, Bang. Ah. Hari ini telah lahir bagimu Nggak usah juru kau selamat, yaitu nggak Yesus
Nggak usah kau bawa saya, nggak usah. Saya Iya, tanya, maksudnya yang melahirkan Tuhan siapa? Iya, kita kan Yang sesama manusia, melahirkan Bang. Tuhan Itu, siapa? Abang. Udah nggak usah bawa-bawa, sudah. Saya tanya, yang melahirkan manusia siapa? Yang melahirkan Tuhan siapa? Hari ini biar aku bacakan firman Tuhan kepada Abang ya. Ya Hari Allah, ya ini Rob, telah udah. lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus Kristus. Oke, Ya. baik. Saya tanya, yang melahirkan Tuhanmu siapa? Bukan yang melahirkan Tuhan. Kalau melahirkan Tuhan saya itu Maria. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Ini jelas-jelas telah lahir. Telah lahir. Ini kan artinya lahir Tuhanmu ini. Saya tanya, Iya. saudaraku, yang melahirkan Tuhanmu siapa? Maria. Berarti Tuhannya Maria? Allah, Bang. Karena Yesus itu firman-Nya Allah. Firman Oke, yang turun ke baik. dunia. Abang Oke, sebenarnya baik. udah Berarti tahu, Maria cuman melahirkan Tuhannya. Bapak nggak tahu. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Berarti Maria Apanya? melahirkan Tuhannya. Apa? Anak Allah. Saya tanya, berarti Maria melahirkan Tuhannya. Melahirkan Yesus, Bang. Putra Allah, Bang. Iya, Tuhan. Berarti Maria melahirkan Tuhannya. Iyalah, benar. Iya. Oh, berarti jelas ya, Tuhannya teman-teman Kristen dilahirkan oleh manusia ciptaan Tuhan sendiri. Sepakat? Ya, sepakat memang seperti itu jalannya. Firman yang Sepakat, menjadi baik. manusia, Bang. Dan Firman yang oke, menjadi baik. manusia. Oke, Kan nggak ada konsep firman. Kristen tunggal. Saya tanya Tuhanmu. Berarti kau sepakat Tuhannya Maria yang menciptakan Maria telah Maria lahirkan, dan yang kemudian yang sampai mati di kayu salib itu adalah Tuhanmu. Berarti Tuhanmu sudah dilahirkan dan mati. Iya, benar, Bang. Itu benar. Berarti Tuhanmu mati ya? Sepakat? Iya, dan bangkit kembali. Enggak, Benar, sebelum benar. bangkit berarti mati ya? Iya, itu udah pasti. Kalau Oke, dalam teman-teman hukum Muslim, Kristen, benar dong, Bang. dan Benar. dia sudah mengatakan bahwa Tuhannya Oh, iya. Kristen dilahirkan Mati dan manusia bangkit. Benar. Itu 100% Abang, mati benar. di kayu salib, seperti yang Benar. dikatakan oleh Galatia 3 nomor 13. Karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kayu Artinya salib, Tuhan benar. mati Yesus, di kayu salib benar. Dan dia dengan jadi keadaan terkutuk. Benar sekali, Bang. Benar. Mantap, 100%. tepuk tangan dulu Benar. bahwa Tuhan Kristen mati Oh, terkutuk iya. ya. Kau sepakat Benar, itu Bang. ya? Nah, Benar. disitulah Dia disitulah jadi botol kutuk, Bang, kalian. untuk menebus Tuhan abang mati dan kita terkutuk. semua, Bang. Berarti jelas Benar. temanya. Berarti jelas Iya. temanya. Kristen menghujat Yesus. Nah, seperti itulah abang ini yang dilakukan oleh jelas bangsa temanya. Yahudi dulu. Benar, Udah Bang. kita sepakat kan? Benar, Kita Bang. udah sepakat. Nah, ahli agama di Yahudi sama berarti seperti Kristen abang. menghujat Benar Yesus. dulu. Benar. Berarti menghujat Yesus kan? Mati kau, Tuhan menghujat kau Allah terkutuk. katanya. Benar, Bang. Gitu. Pas abang bilang. Kau katakan Benar, tadi benar. Tuhanmu dilahirkan dari ciptaan manusia. Itu satu. Dan yang kedua, Bukan mati ciptaan terkutuk manusia, kayu Bang. salib. Abang Berarti abang kalian jangan abang menghujat pelintir. Yesus. Ya, Kalian Tuhan itu bukan menghujat ciptaan Yesus, manusia. jelas. Bukan. Salah, Udah, abang. kau menghujat Yesus Salah. dan kau sudah sepakat Tuhan kau mati terkutuk. Nah, tadi orang jemput. Paham kau? Nah, makasih kalau kau sudah jujur. Terima kasih teman-teman. Kau mewakili berarti nggak teman-teman beres. Kristen Terus naik ke abang atas stop. dengan Nggak bisa seperti mewakilkan itu, Bang. Tuhan Yang mati penting terkutuk aku di kayu berdoa salib untuk abang dengan supaya abang cara jangan stroke. terhina. Kalau berdebat, Terhina gitu dia, Bang. Tuhan Nanti kau, ya kasihan. kan? Di situ Abang kau stroke pula, kan? kugas kau di situ, kugas. Dibagi pelan-pelan Iya. pun gak mau, digas kau baru. Enggak, Nah, gini. rasa Nah, kau. jadi kalau Tuhan kita kau terkutuk, udah, berdebat diam. itu, kalau Tuhan, kita tidak selisih, iya, saya kalau berdebat kita Anda tidak sekarang. sepaham, Tuhanmu terkutuk. jangan abang Udah jangan jelas. abang pusing, nanti stres Udah abang. terkutuk, kita sudah sepakat. Nah, tapi dia Apalagi bangkit, yang jangan kau mau abang potong sampai jelaskan? di situ. Dia Apalagi sudah kau mau dia sudah jelaskan? juga bangkit. Dibangkitkan Apa ya yang Bang kamu ya, jelaskan? dibangkitkan ya. Iya, Yesus dibangkitkan tapi Nah, dibangkitkan oke. ya. Iya, Dibangkitkan bukan bangkit jangan tapi abang dibangkitkan. narasikan abang potong-potong, Bang. Iya, Dia tapi menjadi dibangkitkan. Dia menjadi Rasa kau, ha? Tapi dibangkitkan ya Bang ya. Jangan bilang bangkit aja, dibangkitkan dia. Oke, iya. Oke, Dia dibangkitkan. dilanjutkan, dilanjutkan di sini. Yesus mati 3 hari setelah itu yaudah, abang itu nanti kasihan dibangkitkan. dia. Coba Baik, dibangkitkan. Udah terkutuk. Kita udah, buka data. Sudah sepakat. Kita buka data lagi lanjutan. Siap, siap. Yesus Nanti ini tensian abang itu, kasihan kita. sebentar. Udah kalah kau Sebenarnya udah. Yesus Rasa kau. ini Bang Noel. Aku di sebenarnya sini Yesus- bukan untuk kalah menang, Sebentar, Bang. Aku Bang di Noel, sini sebentar. mau edukasi. Sebentar, Bang Noel. Aku itu sebentar, Bang Edukasi kau nggak jujur dari tadi. Kenapa Edukasi nggak kau nggak. jujur?
Kalau memang Nggak jujur abang kau bisa dari tadi, membantah nggak jujur. saya bisa membantah Nggak abang. jujur. Nggak apa-apa bang. Nggak jujur. Nggak apa-apa, kamu. gantian aja bicaranya Bener. Bang Sul, nggak apa-apa, Ah, gantian siap. aja. Lanjut. Gini Bang Noel. Sekarang kita lanjutan. Benarkah Yesus ini bangkit atau dibangkitkan? Silakan Ukti Natali. Kita Oke. buktikan. Yesus ini bangkit sendiri atau dibangkitkan? Oke. Iya, dibangkitkan lah, dalilnya jelas kok, Kisah Para Rasul 2:32. Jelas di situ. Jadi ya kalau hanya masalah Yesus dibangkitkan atau tidak dibangkitkan nggak sampai 1 menit. Selesai. Dalilnya jelas. Kisah Para Rasul 2:32. Gimana? Jadi itu ya Bang Bang Noel ya. Kita mengatakan bahwasanya Yesus itu dibangkitkan. Nah, silakan kalau Anda punya narasi Yesus bangkit, di mana detailnya? Datanya? Bangkit sendiri gitu maksudnya ya, bangkit sendiri. Iya. Nah, kita kan adu data ini, Ukti Natali. Coba kalau dia memiliki narasi bangkit itu di mana? Ini data. Kalau Ukti itu sih Natali gampang ini juga dibangkitkan. jawabnya sih bang. Kalau mau dibangkitkan ataupun nggak dibangkitkan, karena Yesus itu manusia 100% Allah. Pada waktu dia sudah menjadi kutuk, itu roh, makanya dibilang dia Eli Eli lama sabatani, mengapa engkau tinggalkan aku ya Allah? Kan gitu katanya bang. Udah. Nggak, gini, Kenapa? Bang. Karena Kita dia sudah menjadi kutuk. Buktikan data dulu Bang, Gitu. bahwasanya Yesus itu bangkit. Ini tapi datanya Ya. dibangkitkan. Silakan Anda bawa datanya. Kalau Yesus Yesus bangkit Sebenarnya sendiri. abang pun sudah tahu lah datanya itu di Wah, mana. kita ini Kan diskusi gitu. untuk pencerahan, Oke, Bang. siap. Biar saya buka dulu ya bang. Pertanggungjawabkan Bentar. narasi Anda gitu loh. Oke. Ya, jadi jangan cuma narasi, kalaupun dibangkitkan atau bangkit sendiri, jangan gitu. Jadi kalau memang ada data dia bangkit sendiri, Oke. silakan. Datanya di mana gitu, Bang Noel? Yang kakak bilang tadi di Kisah Rasul mana kak? Biar kayak yang kakak bilang Kisah dibangkitkan. 2:32. Oke, Kisah 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu kan dibangkitkan. Nah, Yesus itu yang mati itu dagingnya kak, rohnya roh Allah. Sebentar, Makanya Allah- saya nggak nanya itu. oke. Dia Nah, bangkit iya. sendirinya, Ya. ada nggak datanya dia bangkit sendiri? Jadi kan kita mau main kata-kata, iya dibangkitkan, bangkit. Oh iya, berarti dibangkitkan ya, nggak ada data iya, dia bangkit sendiri dibangkitkan ya? roh Allah. Iya bener. Iya dibangkitkan ya? Iya, Nggak ada iya, bangkit Kak. sendiri ya? Oh ya udah, Iya, Kak. selesai berarti Bang Erwin. Kalau cuma itu benar. langsung selesai. Benar. Iya benar. Iya. Karena di dalam dia roh Allah kan gitu dia. Berarti gini ya Bang Noel ya, narasi Anda bahwasanya Yesus itu bangkit sendiri gak ada datanya ya? Yang bilang aku tadi bangkit sendiri siapa? Ya maksudnya Yesus bangkit itu Iya, Yesus Yang hanya permainan mengatakan kata bukti. bangkit dibangkitkan. Nah itu hanya Bukan, permainan Bang. kata sih. Kan sudah Bukan dibilang permainan bahwa kata, Yesus itu faktanya beda roh loh Allah Bang. loh, Bukan Bang. permainan kata. Abang nih jangan main-mainin kata-kata dong di dalam Bible Iya, kan Abang gitu sendiri. dia. Kok berani sih? Jangan gitu dong. Kita bangkit nggak boleh mainin itu, Bible. Bang, dari dirinya. Kalau dibangkitkan itu ada oknum lain yang membangkitkan Bang. Nah, iya kan itu udah bedanya jelas gitu roh loh. Allah kan itu dibangkitkan Dibangkitkan Allah. dibangkitkan Ya Allah udah, ya. kan udah Iya, jelas. jadi sebentar di sini jangan nge-framing kita bermain kata-kata bukan. Oke, Kalau oke, kami dari ah. pihak Muslim kami nggak berani memainkan kata-kata yang tertulis di Soalnya Bible dari tadi Anda. seperti Kami itu. nggak berani. Dari Kami nggak tadi mainin soalnya kata-kata. main kata-katanya. Enggak, Itu dari kayak tadi hanya penyebabkan bertanya dan gitu menampilkan dia. data begitu. Nggak ada yang mainin. Siap kak, siap. Oke, ini sekarang apa yang mau dijelaskan Bang Noel? Biar diskusi sama saya mungkin ya Bang Erwin ya. Saya lanjutkan ya, izin ya guru-guru ya. Lanjut oke. Nanti kalau Gurunda udah standby Santai. biar dilanjut Gurunda. Gimana Bang Noel? Tadi ada yang mau Enggak, disampaikan belum selesai? Enggak, sudah itu tadi kak, kan benar. Oh sudah. Oh sudah. Oke. Kalau saya mereview lagi kembali ke tadi yang sosok Immanuel boleh? Boleh kak, boleh. Oke. Tadi Immanuel itu saya nanya sih, katanya kan itu akan diberikan nama Immanuel ya. Iya bentar aku Ya, tunjukin ya. datanya ya. Kapan? Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Kapan Immanuel Yesus itu dipanggil artinya Tuhan beserta kita kak. Itu Iya, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Karena di sini kan Nama. akan menamakan dia Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? ada Kalau juga memang ini di- Yesus, kapan Yesus dipanggil Immanuel? Bentar ya, aku cari dulu di Perjanjian Baru ya kak. Oke.
Nggak akan ada ketemu ayatnya, masih di kantor Jangan kelurahan itu. jadi penipu. Masih di kantor kelurahan. Sabar Tapi Bang. kalau Jadi Yesus penipu. kalau Yesus dipanggil domba itu ada domba. Banyak itu ya Bang Dewa ya. Wah, oke. Enggak. Kalau mau Jadi dipanggil domba, kualitas kita, Bang. jangan Immanuel. Jadi Matius 1 ayat 23 20 berapa ini? Cukup 23. Matius 1 Matius. 23. Iya, Kak. Hah? Ya udah, itu dia. Mana? Kakak kan punya laptop di situ. Iya, Matius 1 23. Matius 1 23 itu hanya menceritakan akan menamakan dia Immanuel itu. Tapi kapan Yesus dipanggil Immanuel? Yang saya tanya kapan Yesus Nah, dipanggil ini Immanuel? Immanuel itu Nih. dia artinya Tuhan beserta kita. Nah, siapa yang Tuhan beserta kita pada waktu kita merujuk pada waktu lahirnya kapan semua? Oh, berarti dia ini Immanuel. Itu pertanda. Oh, Tuhan beserta kita gitu loh, Kak. Sebentar. Antara pertanyaan dan jawaban ini belum nyambung gitu loh Bang. Mohon Iya, maaf ya karena Bang ya. gini, benar, Kenapa? Kak. Oke. Jadi kakak gimana aku bilang? Karena aku bukan apologet sih bahasanya. Lebih Iya, cocoknya. saya lihat dari video-videonya Abang ini ya Bang ya. Abang musisi gereja ya Bang ya. Iya, Kak, benar, Kak. Musisi gereja ini. Jadi aktivis kan gereja. saya bilang dari tadi, saya gimana? itu bukan apologet, bukan apa-apa, tetapi saya hidup Kristen dari lahir gitu dia, Kak. Dan kebetulan memang sampai saat ini taat gitu dia. Gini Bang ya. Mungkin kalah ilmu sama kakak gitu dia. Sebentar kalau dulu, untuk soal Bang. perdebatan. Oke, begini, simpelnya gini Bang. Di sini sangat jelas ya Bang ya. Dalam Matius 1:23 ini kan mengulang apa yang ditulis dalam Yesaya tadi kan. Mana Yesaya yang ini ya tadi ya. Menamakan dia Immanuel ya kan, akan menamakan dia Immanuel. Ini makanya saya tanya kapan Yesus dipanggil Immanuel? Sekarang nama saya Natalia Iriani. Natal, orang-orang yang beragama Kristen taunya Natal itu artinya kelahiran Yesus. Betul ya kan? Tapi nggak pernah ada yang memanggil saya, halo hari kelahiran Yesus nggak ada gitu loh. Jadi kalaupun di sini diartikan Allah menyertai kita, nggak pernah juga ada orang berteriak kepada Yesus, hey Yesus beserta kita, hey Tuhan beserta kita, nggak ada orang memanggil-manggil Yesus, hai Tuhan beserta kita, nggak ada gitu loh. Dan bahkan yang memanggil dengan jelas dengan nama Immanuel kepada Yesus tidak pernah ditemukan. Tapi Nah, itu kan justru di Matius kan sudah mengkonfirmasi Iya, kembali dia. ini Matius hanya mengkonfirmasi Nah, bahwa mereka akan mengkonfirmasi. menamakan dia Immanuel. Dia Immanuel, artinya menamakan Immanuel, dia Tuhan Terus beserta ya, kita. Iya. kalau dia Nah, akan Yesus menamakan itu Immanuel, Tuhan beserta kita. begini ya, Itu dia. kalau dibilang Yesus itu artinya Yesus itu Immanuel, artinya Tuhan beserta kita, itu arti Iya. arti nama Immanuel. Berarti ini anaknya Maria namanya Immanuel begitu. Ya Yesus, Kak. Aduh. Bukan aku- Immanuel kan? Nah, saya tanya jadi itu, anaknya Maria Kakak, namanya supaya siapa? Perinciannya kalau untuk seperti itu, Ini kan Kakak akan harus menamakan Immanuel. sesama apologet Kristen. Gitu dia penjelasannya lebih rinci sih, Kak, menurut saya. Oh, jangan sembunyi dulu dong di Enggak, bawah aku enggak- tiap apologet Enggak, Kristen. enggak. Kita di sini pakai Gini, data aja pembahasannya gitu loh. Gini, Pak. Apologet Gini, saya Kristen pun paham. sebentar. Apologet Kristen pun datanya sama dari Bible kan? Iya, cuman untuk sama dari penjelasannya Bible. aku kurang paham. Kenapa aku bilang? Karena Immanuel itu Tuhan beserta kita, merujuk kepada Yesus Kristus. Gitu dia. Karena Yesus Kristus Tuhan bersama dengan dia. Karena dikonfirmasi juga di dalam Yohanes. Ini nama Yesus loh, itu Bang. firman. Iya. Ini nama loh, Bang. Merujuk Sekarang ke situ, abang dicatat Kak. namanya. Abang sekarang dicatat. Ini saya misalnya lagi kemana nih Iya, gitu ya? kayak seperti daftar saya, nih. nama saya juga Daftar. Immanuel. Nama saya siapa? Natalia Iriani. Itu nama saya gitu loh. Iya. Namanya siapa? Orang akan nanya namanya siapa? Makanya Nah, saya tanya, nah, anaknya Bunda Maria itu namanya siapa? Immanuel atau Yesus? Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus yang artinya Nah, bukan Yesus, Immanuel. Karena kalau Immanuel, Nah, jadi dia gini. sebentar. Oh, jadi dia Oke, begini oke. apa? Jadi dia begini apa? Ah, jadi kalau untuk kakak penyamaan Immanuel dengan Yesus, nanti kakak debat sama apologet Kristen aja biar lebih fair kan gitu. Loh. Kau panggil kemari Sebentar. apologet Kristen, kau
Kau panggil kemari, kau panggil. Kau panggil kemari sekarang, ditunggu. Bang. Sabar Bang Zul. Sabar sebentar. Stroke nanti. sebentar. Terus kita ini kemen Oke online. oke. Bang. Nggak Oke ada Bang, gunanya oke Bang. berisik. Salam Nggak ada jangankan buat apologet Bang. Titip salam buat pendeta di gereja Abang ya, Natalia Iriani. Diskusi dengan pendetanya ya Bang ya. Nah, kan banyak juga apologet di Kristen gitu dia di sini dia. Enggak apa-apa, mungkin lebih jelasnya lagi nanti apologet bilang saya Benar. bukan pendeta. Nah, Banyak saya suka gitu Bang. justru Nanti karena apologet yang naik bilangnya gini, mohon maaf ya Kak, saya bukan pendeta, saya nggak ngerti nanti gitu. Mending langsung pendetanya gitu ya? aja sekalian. Iya sebentar Bang. Ini Bang ya, ini datanya dari Bible Abang. Tadi kan Immanuel yang dimaksud Abang bawa data kan Immanuel 7:14 ya Bang ya. Akan menamakan dia Immanuel ya. 7:14. Tapi ternyata Bang, nggak usah jauh-jauh deh. Mau Immanuelin Yesus, kasihan Maria. Maria sudah melahirkan anaknya dinamai Yesus, mau diganti-ganti Immanuel, jangan gitulah ya. Oke, kita lihat Yesaya 8 ya. Yesaya 8. Ternyata ini Bang, Raja Asyur Bang. Ini dipanggil Immanuel Bang. Nih, ini waktunya Raja Asyur Bang, Raja Asyur. Raja Asyur ini Bang, nih saya bacakan ya. Serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga ke leher dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Ini negerinya Raja Asyur Bang. Mau baca satu perikop boleh? Boleh Bang, boleh banget. Meleng-meleng. Boleh banget Abang. Jangan Ini, kabur Bang, ya. kau ya. Jangan kabur kau. kemana-mana dulu. Bang, Ini. tenang Jangan aja kabur Bang. kau. Kalau di online kayak gini, ngapain kita kabur Bang? Ini Nggak usah ya. emosi Bang, nanti Abang stroke. Ini ayat ketujuhnya ini Bang, Raja Asyur. Raja Asyur Bang, ya. Jadi Immanuel yang dipanggil di Yesaya, tadi kan Yesaya 7 anggapan itu buat Yesus ya Bang. Ternyata Bang, ayat ke-8-nya langsung Bang. Pasal ke-8-nya langsung Bang, dari Yesaya 7 ya. Lompat ke 8, lanjutannya 7, langsung di ayat 7 sampai 8. Jelas Bang, di situ yang dipanggil Immanuel itu Raja Asyur Bang. Enggak, berarti kakak Kok salah. enggak? Salah. Bantah Ini- terus, bantah Iya, Oh, salah. ya harus dibantah dong Bang. Kalau jadi gimana? Itu Datanya namanya kalau mana? nggak bantah, Sebentar, berarti saya robot Bang. Nggak, dia berarti pengajaran Bang. Oke, Kalau sebentar namanya begini. debat Bang harus Sebentar. dibantah. Boleh, Abang Abang harus boleh tahu bantah. Boleh. bahasa. Saya senang. Kalau Jadinya dialog, diskusi kita Bang. ini. Sebentar. Gini Kalau, ya. kalau tidak ada bantahan itu namanya pengajaran. Iya, memang harus Gimana sih dibantah. Abang ini? Memang harus dibantah. Memang. Gini Iya, ya, nggak ada masalah, selain Bang. memang secara Debat akademis itu begini ya. bukan Secara hanya akademis untuk memang kalau menang kalah, diskusi. Bang. Iya, Itu Bang, namanya benar. diskusi. Iya, sebentar Bang. Kalau diskusi memang ya Bang ya. Ini kita diskusi tidak mencari ada menang menang kalah, dan kalah tapi di kita sininya, Bang. kita mengedukasi ya Bang ya. Iya, Selama ada bukan- data yang bukan- tidak cocok, silakan dibantah. Oke ya Bang ya. Dan di Iya, sini gitu. yang saya Kok- tampilkan ini Setruk Bible aja, Bang, itu. Bapak. Oh ya, Bible Abang tadi dengan Yesaya 7:14 diklaim dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini diklaim Yesus katanya. Ini Yesaya 7:14. A few moments later kita ke Yesaya 8 ya. Ke Yesaya 8 ya. Ternyata Yesaya 8 ini ada yang diteriakin. Ya Immanuel ya. Ya Immanuel. Ini ternyata ya Immanuel yang dipanggil di sini nih Raja Asyur. Raja Asyur. Ini saya nggak comot-comot, justru saya baca kelanjutannya dari Yesaya 7, saya lanjut ke Yesaya 8. Nah, begitu Bang. Nah, ini ada jelas ada tokohnya Raja Asyur dipanggil Immanuel. Lalu di perjanjian baru, mana Yesus pernah dipanggil Immanuel? Ternyata Mamang Abang tadi juga sudah mengakui tidak pernah ada. Yang ada hanya menjelaskan bahwa anak darah melahirkan seorang anak yang akan dinamakan Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Hanya itu aja, tapi nggak pernah ada panggilan untuk Yesus dipanggil Immanuel. Begitu Bang. Begitu ya Bang ya? Iya dong, masa enggak? Silakan dibantah Bible-nya. Silakan dibantah Bible-nya Abang. Bang Billy Yahudi nggak ada di bawah? Bang Billy Yahudi nggak ada di bawah? Bukan itu maksudnya, Nggak ada. Kak. Berarti bukan itu Gimana? maksudnya. Dalam Gimana? ayat Yesaya 7 ayat 10 ini itu perikopnya pemberitaan mengenai Immanuel. Nah, kalau kakak bilang dia itu Oh, perikop. perikopnya jadi perikopnya itu Baik. tentang Pemberitaan mengenai Immanuel. penubuatan. Iya, benar.